Ya pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan kita, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Poppy. Baik Andra dan juga pemirsa, pandemi COVID-19 memang telah berdampak negatif terhadap dunia usaha di tanah air. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang bangkrut dan juga menutup kantor serta pabrik. Namun ternyata ada juga 5 sektor usaha yang justru mengalami pertumbuhan di masa pandemi ini. Kita lihat datanya apa saja sektor industrinya. Ini dia sektor industri yang terdampak pandemi per 17 Juni 2020 adalah sektor otomotif dan juga alat transportasi mengalami penurunan hingga 43%, sementara untuk finansial atau jasa keuangan juga ikut turun menjadi 36%. Lalu untuk sektor yang masih positif di tengah pandemi COVID-19 adalah yang pertama, industri rokok dan juga tembakau, kemudian makanan pokok ini naik 13%, kemudian untuk industri batu bara ini juga naik karena komoditi 36%, kemudian farmasi dan alat kesehatan naik 13%, kemudian untuk yang nomor 5 adalah serat minyak nabati atau hewani yang naik 25%. Jadi itu adalah sektor-sektor positif yang masih bisa bertahan di pandemi COVID-19. Dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roslani mencatat hingga bulan Mei 2020 ini jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mencapai 6,4 juta orang. Ia pun memastikan data PHK itu akan terus bertambah lantaran tidak kunjung berakhirnya pandemi COVID-19 yang terus berakibat menggerus ekonomi dan juga dunia usaha. Kita lihat datanya untuk jumlah pekerja. Ya, ini dia jumlah pekerja yang terkena PHK akibat pandemi. Karyawan totalnya ada 6,4 juta orang. Asosiasi Transportasi Angkutan Udara darat maksud kami sekitar 1,4 juta orang. Kemudian Asosiasi Pertekstilan Indonesia ini sekitar 2,1 juta orang dan juga perhotelan sekitar 430.000 orang. Lalu untuk menggeliatkan kembali sektor industri, pemerintah juga terus berusaha keras dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang pro-bisnis. Salah satunya adalah kebijakan strategis, yaitu soal penerbitan surat edaran yang mendorong pabrik dan juga fasilitas manufaktur dapat beroperasi dengan aman selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita lihat, ini dia beberapa kebijakannya. Yang pertama menerbitkan izin operasi dan juga mobilitas kegiatan industri, kemudian program pelatihan dan pemberian alat produksi untuk IKM, relaksasi pajak impor, pajak penghasilan, restitusi PPN dan juga tunjangan pajak penghasilan, kemudian pengurangan biaya energi listrik dan juga gas, serta fleksibilitas pembiayaan serta substitusi impor. Dan pemirsa, struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan pertama 2020 ini masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,98%. Lalu kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, pertanian dan juga konstruksi. Ini dia datanya, struktur dan pertumbuhan lapangan usaha triwulan 1 2020. Untuk industri sendiri strukturnya adalah 19,98% dengan pertumbuhannya 2%. Kemudian perdagangan 13,2%. Lalu ada pertumbuhan di sana di 1,6%. Kemudian pertanian 12,84% dengan pertumbuhan 0,02%. Konstruksi 10,70%. Dan ada pertumbuhan sekitar 2,9%. Pertambangan ini strukturnya 6,82% dengan pertumbuhan 0,43%. Selanjutnya untuk struktur lapangan pekerjaan utama. Untuk pertanian per Februari 2020 ini 29,04%. Kemudian perdagangan ini 18,63%, industri pengolahan 14%-an. Lalu akomodasi makan dan minum ini 6,83%, konstruksi 6,08%, dan jasa pendidikan di 5,34%, serta jasa lainnya 4,70%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Andra. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.